Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore untuk Bapak Juwari Eskom Mkom selaku dosen pengampu mapel jaringan. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 sebagaimana yang telah diinstruksikan oleh Bapak Juwari. Diharapkan untuk mengirim video perkenalan mahasiswa beserta dengan proses atau penjelasan dari tugas tersebut. Oke, saya sudah memperkenalkan diri ya. Nama saya Fajar, saya berasal dari Kudus, Jawa Tengah. Saya mengikuti kuliah di Universitas Terbuka di UPJJ Semarang. Oke, kita lanjut masuk ke dalam tutorialnya. Yang pertama kita buka Command Prompt atau CMD ya. Kita buka ini, klik kanan, Run as Administrator, kemudian klik Yes. Nah, di sini saya akan buka tugasnya biar sesuai ya. Ada beberapa perintah yang harus dikerjakan di sini. Perintah dalam command prompt. Oke. Nah, sebelum itu sudah saya rangkum di sini ya. Ada beberapa penjelasan. Nanti juga akan saya sertakan filenya dalam tugas tersebut. Oke, yang pertama CD atau change directory digunakan untuk berpindah direktori. Ini ya, tinggal diketik aja CD change directory. Misal kita mau ke drive D, CD D, berarti kita masuk ke drive D. Nah, ini ada beberapa fungsi, langsung saja selanjutnya ya. CD garis miring tanda tanya, ini untuk menampilkan apa saja yang bisa diadakan di sini. Oke ya. Kita ulangi, CD garis miring tanda tanya. Raiso, salah bro. Dir ya, maaf ya, salah ya di sini. Jadi kalau untuk menampilkan apa saja yang bisa ditampilkan di sini pakainya dir. Nah gini ya, dir garis miring tanda tanya. Nah, ini ada penjelasannya. Jadi bisa untuk mengganti atribut filenya dan lain sebagainya di sini, untuk menampilkan hidden file, untuk menampilkan sesuai abjad dan lain-lain. Untuk kebutuhan seperti Windows Explorer, tapi di sini menggunakan CMD. Nah, ini ya, ada drive path-nya. Misalnya drive C, D dan lain sebagainya, bisa menggunakan perintah tersebut. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah yang kedua adalah CLS. CLS ini digunakan untuk menghapus apa yang sudah tampil sebelumnya di jendela CMD. Jadi biar tidak terlalu banyak, nah kita ketik CLS. Nah, ini akan hilang semua. Jadi seperti baru lagi atau seperti baru dibuka, dihapus. Nah, selanjutnya ada CLS garis miring tanda tanya. Itu adalah penjelasannya, clear the screen, untuk menghapus layar hitam ini. Oke, nah, selanjutnya dir tadi sudah ya. Kita coba ulangi lagi. Dir garis miring tanda tanya. Nah, ini dia menjelaskan bisa pakai tadi CD drive-nya apa, terus path-nya itu foldernya, misalnya foldernya apa, langsung file namanya apa gitu, seperti kayak di Windows Explorer ya, sama persis. Oke, kita lanjut. Setelah itu ipconfig. Nah, di sini udah mulai masuk ke perintah jaringan. Oke, kita clear dulu ya biar tidak banyak. Ipconfig. Nah, di sini sudah terlihat ada penjelasan terkait dari kartu jaringan atau network yang bisa masuk di dalam komputer yang saya pakai. Karena ini saya memakai WiFi, jadi yang connect hanya wireless LAN adapter WiFi. Ya, yang lainnya tidak connect karena tidak menggunakan kabelan di sini. Nah, di sini tampil kita bisa melihat IP-nya, IPv4-nya berapa,
192.168.20.40. Kemudian ada gateway-nya juga 192.168.20.215, dan kemudian ada subnet masknya 255.255. Ini semua masih standar ya, jadi tidak ada perubahan jaringan. Jadi ini menggunakan jaringan tethering menggunakan HP. Jadi ini yang tampil. Di sini juga ada Ethernet Bluetooth adapter. Ini karena komputer saya support Bluetooth, tapi ini tidak menggunakan jaringan dari Bluetooth, jadi tidak tampil, tidak connect ya. Oke, sudah tampil semua. Selanjutnya IP config all, atau lebih detail ya. IP config all ini lebih detail daripada IP config biasa. Nah, kita coba. Nah, di sini dia lebih detail lagi, spesifik. Ada merek dari chipset yang digunakan dari WiFi tersebut, Realtek, bla 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 bla, WiFi adapter. Terus ini dia lebih detail, ada lokal IPv4 addressnya, ada gateway-nya, terus ada terakhir diakses jam berapa, tanggal berapa. Ini lebih detail ya. Jadi sama dengan penggunaan IP config, cuman kalau IP config all dia lebih detail. Nah, seperti tadi, karena saya koneknya WiFi, jadi yang lain tidak terdeteksi atau tidak connect. Kemudian selanjutnya IP config tanda tanya. Nah, ini untuk menampilkan semua atau perintah apa saja yang bisa digunakan menggunakan IP config. Nah, ini ya, ada IP config all, IP config renew, IP config release. Nanti akan kita praktekkan ya, sesuai dengan urutan saja. Nah, oke. Selanjutnya IP config release. IP config garis miring release ini digunakan untuk melepaskan IP atau mengganti atau menghilangkan IP dari IP yang sudah connect. Jadi kalau kita klik IP config release, kita ketikkan IP config release, maka jaringan tersebut akan disconnect secara otomatis karena dia dihapus, IP-nya dihapus. Relay-AC ini ya. Nah, maka ini akan disconnect. Bisa diperlihatkan di sini bawah ya. Nah, ini disconnect tadi otomatis karena dia di release. Kita ulangi lagi ya. Fokus di bawah, IP config release. Nah, dia akan disconnect di bawah ini. Terlihat ya? Bisa di zoom mungkin biar terlihat. Nah, ini ya. Oke, selanjutnya setelah IP config release, kita bisa pakai IP config renew untuk memasukkan kembali IP yang baru. IP config renew. Nah, renew. Nah, ini. Nah, dia sudah ganti. IP-nya ganti 192.168.20.40. Kalau yang sebelumnya di atas pas awal-awal IP-nya sudah berganti atau sudah diberikan yang baru, sudah bisa digunakan kembali jaringannya. Nah, ini ya, renew. Selanjutnya IP config display DNS. Nah, ini untuk mengetahui DNS yang connect di komputer kita. IP config maksud saya, IP config display DNS. Nah, ini akan terlihat semua. Ada DNS apa saja yang terhubung di dalam komputer kita atau aplikasi-aplikasi apa saja yang menggunakan jaringan Windows. Nah, ini contohnya, ini ada connect dari WA. Sebentar ya, mouse-nya nggak enak. Nah, ini ada di sini ada whatsapp.net. Ini dia connect. Nah, ini ya. Ada Corel juga, DNS Corel dan lain sebagainya. Ini mungkin
menampilkan semua lalu lintas DNS jaringan yang sudah connect. Kalau tidak connect berarti dia 000 gitu ya, mungkin ya penjelasannya seperti itu. Selanjutnya ipconfig plus DNS ya, sebentar saya clear dulu biar tidak terlalu banyak. Ipconfig plus DNS. Nah, ini digunakan untuk menghapus semua cache DNS atau bekas-bekas DNS yang sebelumnya pernah digunakan. Jadi fungsi flux ini untuk membersihkan cache atau bekas-bekas dari jaringan yang sebelumnya atau sampah-sampah ya, bahasanya tergantung dari pemahaman kita ya. Jadi maaf kalau bahasanya belepotan, sesuai dengan pemahaman saya sendiri ya. Terus kemudian ipconfig register DNS, ipconfig register DNS. Nah, ini ya proses untuk meregistrasi DNS di dalam komputer ini. Ini registration of the DNS record of adapter computer has been initialized ya, sudah selesai. Ini akan membutuhkan waktu kurang lebih, jika ada error akan dilaporkan kurang lebih dalam 15 menit gitu ya keterangannya ya. Terus selanjutnya ping. Nah, ping ini digunakan untuk mengecek apakah internet kita berjalan lancar atau tidak dengan koneksi website yang kita tuju atau IP yang kita tuju. Bisa juga digunakan untuk mengecek antara satu komputer dengan komputer lain, antara IP komputer tersebut itu connect atau tidak. Misalnya ya ping ut.ac.id. Nah, ini bisa dilihat. Nah, ini replying from alamat IP ini berarti dari website UT itu normal. Ini ada. Kalau request timeout ini berarti dia tidak, atau lemot, servernya lemot tidak merespon. Coba kita bedakan dengan ping servernya Google. Jadi biasanya Google lebih stabil. Mungkin servernya UT kadang lemot ya, karena diakses banyak orang. Nah, ini kalau kita ping Google maka dia lancar, 0% loss, ini ada tulisannya. Tapi kalau kita ping UT tulisannya 50% loss, karena dua kali loss, dua kali request timeout. Mungkin websitenya lemot atau mungkin jaringan saya yang lemot, bisa jadi ya. Oke, selanjutnya kita clear dulu CLS, kita ke netstart ya, netstart. Mungkin videonya ini panjang ya karena banyak. Netstart. Nah, ini adalah, saya buka dulu penjelasannya ya. Kalau netstart ini jarang saya gunakan, jadi daripada nanti penjelasan saya kurang pas ya, jadi saya buka dulu. Nah, digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai. Pada prinsipnya netstart ini sama dengan task manager. Jika task manager menampilkan proses dari aplikasi yang sedang berjalan, sedangkan kalau netstart menampilkan informasi jaringan yang sedang dipakai beserta dengan informasi lainnya seperti IP dan portnya. Nah, ini ya, ini adalah task manajernya jaringan. Ini apa saja yang sedang dipakai, koneksinya yang dibutuhkan apa saja di sini. Nah, ini ya, ada addressnya. Di sini juga ada statusnya, stabil. Jadi aman ya. Kita lanjut. Selanjutnya tracert ya. Kita kembali ke sini. Nah, tracert ini digunakan untuk melacak rute jaringan ya, tracert. Ini bisa digunakan untuk melacak rute jaringan. Misalnya kita mau melacak dari google.com, dari tracert google.com.
google.com. Nah, nih dia akan menampilkan berapa titik jaringannya. Ini 30 hops, berarti ada 30 titik dalam jaringan tersebut. Ini kalau tidak di close, ini nanti sampai panjang, sampai berapa angka pun tetap dia jalan terus. Jadi karena dia melacak aktivitas atau lalu lintas jaringan yang dikirim dari komputer kita ke google.com dan sebaliknya ya. Jadi biar tahu informasi rute, ibaratnya seperti kita mengirim paket. Kalau dari Kudus kita kirim ke Jogja misalnya, nanti ada informasi rute Kudus itu kemana paket kita sampai kemana. Nah ini juga ada informasinya di sini. Berapa milisecond yang dibutuhkan untuk menuju ke servernya. Nah ini karena saya pakai Indosat, di sini juga ada jaringannya bersumber dari Indosat. Jadi sudah terdeteksi semua di sini ya. Kita close saja karena ini panjang. Langsung ke selanjutnya. Kita close, kita ulangi lagi. Berapa menit? 16 ya. Kita lanjut karena memang tugasnya agak panjang, jadi videonya panjang. Ini selanjutnya patch ping atau kombinasi dari ping dan tracer, menampilkan rute sekaligus statistik jaringan pada setiap titik. Jadi ini gabungan patch ping ini, ping dan tracer. Dia ditampilkan kondisi lalu lintas jaringannya, juga menampilkan koneksinya apakah stabil atau tidak, ada respon dari server yang bersangkutan atau tidak. Jadi patch ping itu kombinasi dari ping dan tracer. Patch ping misalnya ini google.com ya, google.com. Oh salah ya pengetikannya ya, patch ping. Gimana ini pengetikannya? Patch ping. Nah ini saya salah nulis ya, nggak ada C nya. Patch ping, patch ping. google.com. Nah ini juga sama, ini nanti prosesnya juga panjang. Ini dari desktop, ini PC saya ya, ini IP saya tadi 192.168.20.40. dia akan mulai dari sini, mulai dari berjalan dari komputer saya sampai menuju ke Google itu jalannya seperti apa gitu ya. Ini yang kedua, ini loss, tidak terdeteksi ya. Ini masih proses computing statistik for 25 detik. Coba kita tunggu saja, kita lihat jalur yang dilewati jaringan tersebut. Mungkin ini jaringan saya juga agak lelet ya, karena memang jaringan handphone, jadi harap maklum. Nah di sini ada keterangan ya hopnya. Hop pertama ini, titik pertama ini ada presentase lossnya. Ini hop kedua, titiknya berapa milisecond, 23 milisecond. Nah kemudian ini dari IP saya ini menuju ke IP Google 215 ini, dia membutuhkan waktu 2-3 milisecond. Ini sudah tertrace atau sudah selesai tracingnya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya NS lookup digunakan untuk mencari informasi DNS seperti alamat IP dari sebuah domain. Nah ini kita bisa tahu alamat IP dari sebuah website atau domain dengan menggunakan NS lookup. Kita lihat ya, NS lookup misalnya google.com seperti tadi ya. Nah ini proses. Nah ini ada keterangannya, google.com, alamatnya, IP-nya ini. Nah kita bisa mengetahui server Google itu IP-nya ini, misalnya UT ya, NS lookup
ut.ac.id. Nah ini jadi server ut.ac.id, ini addressnya atau alamatnya 192.124.249.128. Nah itu digunakan untuk mengetahui alamat IP dari sebuah domain atau website. Selanjutnya nomor 18 kita ke NetAsia ya, atau network shell. Saya kurang tahu spelling atau bacaannya gimana. NetAsia atau network shell ini masuk ke dalam satu aplikasi CMD tersendiri, digunakan untuk konfigurasi jaringan. Kita coba tanda tanya ya, apa saja yang bisa dilakukan di sini. Nah ini ada banyak ya, untuk mengkonfigurasi firewall, untuk mengkonfigurasi ini firewall, untuk mengkonfigurasi DNS dan lain sebagainya. Ini untuk WLAN. Kita coba satu ya, WLAN kita coba. Firewall. Nah kita bisa konfigurasi dari sini. Mungkin ini memang sama dengan control panel, tapi ini melalui CMD. Kalau mau keluar dari NetHost kita exit saja ya, exit biar kita kembali ke command prompt sebelumnya. Kita clear saja. Selanjutnya route, menampilkan atau mengubah tabel routing jaringan ya. Ini yang nomor 19, route. Nah, ini kita bisa menampilkan tabel jaringan. Ini ada route print IP 4 atau route print IP V6. Kita coba yang route print utuh ya. Route print ini akan menampilkan semuanya ini. Nah ini ya, ini ada penjelasannya, gateway-nya, alamat gateway-nya, terus kemudian IP-nya yang saya pakai ini. Nah di sini ya. Oke. Nah yang terakhir kita menggunakan net, menampilkan dan mengelola berbagai aspek jaringan seperti layanan, sesi, dan pengguna. Ini yang terakhir, kita menggunakan net. Nah ini net ini bisa menampilkan misalnya dalam satu jaringan itu ada beberapa komputer yang sedang connect. Ini kebetulan hanya komputer saya yang connect, jadi tidak ada yang bisa ditampilkan. Mungkin kita coba user ya, net user, kita coba lihat. Nah ini hanya saya saja usernya ya, karena tidak ada yang connect lagi user dalam komputer ini. Nah kita coba net file ini untuk menampilkan jika ada file yang berada dalam jaringan. There are no entry in this list, karena tidak ada file yang berada dalam jaringan. Kita coba net account. Nah accounts yang kita salah nulis ya, net accounts kurang s ya. Nah ini kita menampilkan penjelasan tentang connect dari akun ini atau user ini. Ini ada penjelasannya. Nah ini minimum passwordnya tidak ada, maksimumnya berapa. Ini ada penjelasan, digunakan untuk kebutuhan seperti ini. Oke ya, kita coba net time. Apa fungsinya? Kita coba net time loading ya. Mungkin dia melihat waktu atau connect ya, atau sinkron ya. Ini untuk mensinkronkan waktu sekarang, tapi karena ini tidak connect dengan server, jadi call not logout attempt server. Seperti itu ya. Mungkin jika penjelasannya ada kurang dipahami, dari saya mohon maaf. Mohon bimbingannya dari Bapak Juari Eskom Mkom.
Kurang lebihnya mohon maaf dari kualitas video yang mungkin jelek, kualitas audio juga kurang bagus. Akhirul kalam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.